Oke, kita mulai dengan metode eja. Dalam metode eja, pertama-tama guru akan menuliskan huruf-huruf A, B, C, D, dan seterusnya di papan tulis. Kemudian guru akan mencontohkan bagaimana pelafalannya A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan nama-nama huruf tersebut. Kemudian siswa akan belajar merangkai huruf menjadi kata bermakna. Seperti misalnya B, A, D, U. B, A, ba. D, U, du. Badu. Seperti itu. Dan kemudian siswa akan menirukan. Sampai akhirnya mereka akan bisa mencoba untuk mengeja sendiri. Tapi ada beberapa kelemahan dalam metode eja, yaitu anak-anak yang baru mulai belajar membaca akan mengalami kesulitan dalam memahami sistem pelafalan bunyi. Misalnya B dan A itu dibacanya seharusnya itu kan ba, tapi mereka karena taunya adalah BA menjadi dibacanya BA seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang mengalami kebingungan ketika menghadapi bentukan baru. Nah, kemudian selain itu ada bunyi-bunyi yang dengan fonem rangkap seperti NG. Itu seharusnya kan eng, tapi mereka membacanya NG. Kemudian NY, en, dibacanya NY. Kemudian AI kan AI. Nah, mereka membacanya AI dan seterusnya. Jadi sebenarnya metode eja ini banyak digunakan oleh guru-guru, namun memang ketika mengalami atau menemukan beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pelafalan dengan nama-nama huruf, maka kita menggunakan alternatif metode bunyi. Karena dalam metode bunyi, huruf-huruf konsonan itu dilafalkan seperti ada huruf pepet e. Misalnya B itu menjadi eb, B, ed, eg, eb, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kata nani, itu kalau di metode eja kan n ana, n ini. Nani, seperti itu. Tapi kalau dalam metode bunyi, itu bedanya adalah pelafalannya adalah n, ana, n, ini, nani. Jadi mereka itu akan lebih mudah istilahnya menghilangkan huruf e di awal konsonan ketika mereka merangkaikan huruf. Misalnya seperti tadi, n, a, na, n, in, ni, na, ni. Lama-lama menjadi nani, seperti itu. Selanjutnya adalah metode suku kata. Nah, dalam metode suku kata ini siswa akan diajarkan atau diberikan contoh berbagai macam suku kata yang kemudian akan dirangkai menjadi kata bermakna. Seperti misalnya ba dan ca menjadi baca, bu dan ku menjadi buku, kemudian dirangkai menjadi kata bermakna atau kalimat bermakna baca buku, seperti itu. Metode kata sebenarnya sama, bedanya yang diperkenalkan adalah kata. Dan kalau suku kata itu dirangkai menjadi kata, kalau diperkenalkannya kata terlebih dahulu, maka kata itu akan diurai menjadi suku kata, misalnya kuda menjadi kuda, dan diurai lagi menjadi huruf K, U, D, A. Kemudian dirangkai lagi menjadi suku kata kuda, hingga akhirnya kembali lagi menjadi kata, yaitu kuda. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau untuk global, nah ini ada contohnya. Kalau global dan SAS itu sebenarnya berawal dari kalimat. Kalimatnya kalimat sederhana seperti ini buku, atau misalnya ada frasa, misalnya Ibu Ani, seperti itu, atau misalnya Ani makan. Nah, ini kemudian diuraikan dari kalimat menjadi kata, kemudian menjadi suku kata dan menjadi huruf. Ini buku menjadi ini buku. Kemudian diurai lagi menjadi ini buku. INIBUKO, seperti itu. Tapi kalau metode global itu hanya berhenti sampai huruf. Nah, ini bedanya dengan metode SAS. Ketika ada kalimat-kalimat yang kemudian diuraikan sampai kepada huruf, kemudian dirangkaikan kembali menjadi suku kata,
menjadi kata, dan terakhir menjadi kalimat utuh kembali. Bedanya di situ. Jadi kalau global itu berhenti pada penguraian huruf, tapi kalau SAS itu kembali lagi digabungkan, dirangkaikan sampai kepada tahapan kalimat yang utuh kembali. Seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi itu tadi perbedaan dari berbagai macam metode membaca permulaan.